Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hakikat dan Tipologi Partai Politik. Perkenalkan, nama saya Marini, NIM 181566. Perkenalkan, nama saya Tia Justisia dengan NIM 181598. Perkenalkan, nama saya Stefani Melintina dengan NIM 181593. Perkenalkan, nama saya Lakartina, NIM 181607. Baiklah, saya akan mempresentasikan dari hasil makalah kami yang berjudul Hakikat dan Tipologi Partai Politik. Yang pertama yaitu latar belakang. Tipologi partai politik ialah sebagai parpol berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Klarifikasi ini cenderung bersifat ideal, karena dalam kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Pembahasan ini penting dalam hal melihat sejauh mana fungsi-fungsi ideal partai politik dapat terwujud di Indonesia selama ini. Di bawah ini diuraikan sejumlah tipologi parpol menurut kriteria-kriteria tertentu. Secara historis, kemunculan partai politik seperti yang ada saat ini tidak seperti dulu. Contohnya di Prancis dan Inggris, kegiatan politik bersifat elitis dan aristokratis. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menikmatinya. Mereka yang bisa bergabung adalah para kalangan bangsawan dan orang-orang kaya, serta segelintiran orang yang dianggap memiliki kekuasaan seperti para pendeta. Dalam berbagai dunia barat, seperti dikutip oleh Profesor Miriam Budiharjo dalam bukunya, yaitu Dasar-Dasar Ilmu Politik, yang mana kelompok kami menjelaskan bahwa partai politik yang lahir dari Eropa, munculnya partai politik sebuah pandangan bahwa merupakan faktor diikutsertakan dalam proses politik. Karena itu tidak perlu sebagai wadah yang dapat menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak ke pihak lain. Secara lambat namun pasti, pada perkembangan selanjutnya, proses politik berada dalam parlemen dan hanya memiliki segelintiran golongan tertentu. Mulai bergeser, masyarakat mulai dilibatkan. Berpuluh tahun proses ini terjadi, sampai pada perkembangan selanjutnya, partisipasi politik dengan mendirikan partai politik menjadi subur dan berkembang pesat. Dalam konteks contohnya yang kami ambil dari kelompok 4, yaitu berada di Indonesia. Partai-partai politik mulai tumbuh pada saat masa kolonial. Kesadaran akan pentingnya memperjuangkan kemerdekaan pada rel politik menjadikan anak bangsa pada saat ini mulai mengubah strategi perjuangan ke ranah organisasi modern seperti partai politik. Namun pada perjuangan pada ranah fisik seperti mempertahankan suatu daerah dari penjajah, partai politik juga merupakan salah satu wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik. Semua dukungan itu adalah untuk memilih wakil rakyat yang mewujudkan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur, adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dengan meluasnya anggapan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Gagasan mengenai partisipasi politik rakyat melalui partai politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi memiliki dasar budaya politik dan ideologi yang kuat bahwa rakyat ikut serta menentukan seorang akan menjadi pemimpin mereka dan untuk menentukan isi kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka kami dari kelompok 4 akan menarik rumusan masalah yang terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu, kami menarik 2 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian partai politik dan non-partai politik. Yang kedua, apa jenis-jenis partai politik. Tujuan penulisan kami untuk mengetahui pengertian jenis-jenis partai politik dan metode klasifikasi. Pengertian partai politik dan non-partai politik.
Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokrasi. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara abstrak dan damai. Karena itu, partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol dan mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Menurut Budi Harjo, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Dalam politik, seorang independen atau politikus non-partai adalah seseorang yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Para independen bisa saja memiliki sudut pandang sentris antara partai-partai politik besar tersebut. Sudut pandang yang lebih ekstrim daripada partai besar apapun, atau sudut pandang berdasarkan masalah yang dirasa tidak diperhatikan partai besar apapun. Politikus independen lainnya dikaitkan dengan suatu partai politik dan mungkin merupakan mantan anggotanya, tetapi memilih untuk tidak berdiri di bawah nama partai tersebut. Kategori ketiga independen adalah orang-orang yang berpihak kepada atau mendukung suatu partai politik, tetapi yakin bahwa mereka tidak harus mewakili partai secara formal dan menjadi subjek dari kebijakannya. Terakhir, sejumlah kandidat independen boleh membentuk partai politik untuk keperluan mengejar jabatan umum. Di sini ada jenis-jenis partai politik. Yang pertama, partai kader. Secara historis, partai ini dikembangkan sebagai akibat hak pilih belum diberikan kepada masyarakat luas. Anggotanya kebanyakan kelas menengah atas dan tidak memerlukan organisasi sebesar untuk memobilisasi massa. Di Indonesia, partai yang masuk kategori ini begitu banyak karena penekanan partai kader sesungguhnya adalah terletak pada penguat yang cukup tinggi pada level pengurusnya. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas personal untuk kepentingan partai. Masih banyak kader loncatan yang berasal dari basis yang tidak jelas mewarnai partai politik Indonesia, utamanya partai-partai pemenang pemilu pada era reformasi. Yang kedua, partai massa. Berkembangnya jenis ini karena adanya perluasan hak pilih rakyat. Parpol ini dibentuk di luar parlemen, ekstra parlemen. Orientasi parpol ini adalah kepada basis pendukung, yaitu buruh, petani, dan massa lainnya. Tujuannya adalah untuk pendidikan politik dan pemenangan pemilu, ideologi dan organisasi rapi. Di Indonesia tidak dapat dikatakan sepenuhnya demikian, sebab sebagai partai yang berbasis formal massa tertentu, seperti buruh, petani maupun massa lainnya, itu sifat masih slogan saja, artinya basis massa yang dilembagakan itu sebatas untuk menarik pemilih dalam pemilu semata, dan lebih dari itu untuk melakukan pendidikan politik dan sebagainya masih sangat jauh. Yang ketiga, partai
Catch all. Jenis partai ini merupakan gabungan antara partai kader dan massa. Mereka berusaha menampung kelompok sosial sebanyak-banyaknya untuk menjadi anggotanya. Tujuan memenangkan yaitu pemilu berkaitan dengan berkembangnya kelompok, kepentingan dan penekanan, dan ideologi tidak terlalu kaku. Seperti telah dikatakan muka bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia pemenang pemilu pada era reformasi adalah masuk dalam kategori jenis ini. Partai-partai besar yang ada sekarang memang hidup tidak mengandalkan ideologi, namun penguat pada kuantitas berbasis massa. Meskipun demikian, mereka juga melakukan kaderisasi di internal elit pengurusnya, sehingga konsekuensinya adalah terabaikan proses pendidikan politik. Banyaknya jenis partai politik ini sesungguhnya masih sedikit jauh dari cita-cita partai modern, terutama ketika transformasi di tingkat masyarakat ini tidak berjalan secara efektif. Yang keempat, partai kartel. Pengertian kartel dalam terminologi ekonomi dan politik memiliki makna yang berbeda. Dalam sistem pasar, kartel berarti adanya sekumpulan pasar besar yang mendominasi aktivitas ekonomi atau memonopoli harga dan menggempur pesaing dan mencekik munculnya kekuatan pasar baru yang potensial untuk tumbuh besar. Artinya, bukan berarti partai politik serupa sebuah partai besar atau koalisi partai-partai besar menyingkirkan partai kecil. Dan yang kelima, partai prima bisnis. Tipe partai ini relatif baru dan mirip dengan firma bisnis. Partai ini muncul dari inisiatif pribadi para entrepreneur politik dan sebagian besar memiliki struktur perusahaan komersial. Partai ini menempatkan pemilih, pengurus, ideologi, dan organisasi partai bukan sebagai sesuatu yang penting dalam menggerakkan partai. Karena itu, eksistensi partai terutama berporos pada kemampuan dari wirausahawan, politisi untuk membangun pencitraan partai secara terus-menerus. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil, dengan meluasnya anggapan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Gagasan mengenai partisipasi politik rakyat melalui partai politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi memiliki dasar budaya politik dan ideologi yang kuat, bahwa rakyat ikut serta menentukan seseorang yang akan menjadi pemimpin mereka, dan untuk menentukan isi kebijakan publik yang mengaruhi kehidupan mereka. Politikus independen lainnya dikaitkan dengan suatu partai politik dan mungkin merupakan mantan anggotanya, tetapi memilih untuk tidak berdiri di bawah nama partai tersebut. Kategori ketiga independen adalah orang-orang yang berpihak kepada atau mendukung suatu partai politik, tetapi yakin bahwa mereka tidak harus memiliki partai secara formal dan menjadi subjek dari kebijakannya. Terima kasih. Inilah persentase dari kelompok 4 yang berjudul Hakikat dan Tipologi Politik. Sekian dan terima kasih.